2018, Jakarta adalah kota dengan kualitas udara buruk tertinggi di Asia Tenggara. Sementara, Indonesia masuk dalam daftar 10 besar negara dengan kualitas udara buruk di dunia. Kualitas udara memang tidak begitu terasa, namun dampaknya terhadap kesehatan tidak bisa diremehkan, terutama terhadap kelompok rentan, salah satunya anak-anak. Nama saya Rini Andriani, saya mempunyai anak 2. Yang pertama usianya 6 tahun, yang kedua 3 tahun 7 bulan. Yang anak kedua mempunyai penyakit asma, umur dari 5 bulan sampai sekarang ini. Dari umur 5 bulan tahap berobatnya pakai uap, terus disambung sama obat sampai umur 2 tahun. 2 tahun kesononya udah lepas uap, saya takut kalau mau pakai uap ketergantungan sampai dewasa. Sampai sekarang obatnya alhamdulillah cuman sekedar sirup doang buat menghilangkan sesak napasnya. Kualitas udara buruk di Jakarta semakin mengkhawatirkan. WHO mencatat penyebab kematian sekitar 7 juta orang di seluruh dunia tiap tahunnya karena polusi udara, dan 2 juta diantaranya di Asia Tenggara. Atas dampak polusi udara tersebut, 4 Juli 2019, 32 warga negara melayangkan gugatan citizen lawsuit ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan tergugat 5 pejabat negara, yaitu Presiden Republik Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Gubernur DKI Jakarta, sekaligus juga 2 pejabat lainnya, yaitu Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten. Awal mula saya bersama dengan kawan-kawan menggugat polusi udara di DKI Jakarta itu ada latar belakangnya. Yang pertama memang kita sudah melakukan proses yang cukup panjang ya untuk mendesak agar pemerintah segera membuat regulasi untuk memastikan pengendalian pencemaran udara di Jakarta. Dan kita tahu sendiri semakin hari kualitas udara di DKI Jakarta semakin buruk dan bahkan sudah pada tahap berbahaya, dan yang paling moderat status udara di DKI Jakarta rentan bagi orang-orang yang memiliki kesehatan. Dan kita melihat tidak ada upaya dari pemerintah untuk secara serius ya, tidak ada political will dari pemerintah untuk secara serius merespons gugatan kita atau advokasi kita untuk bisa melakukan upaya-upaya yang mendesak dalam mengendalikan pencemaran udara di DKI Jakarta.
Nah, itu alasan yang pertama. Tapi kita juga punya alasan yang personal. Setidaknya memang para penggugat punya alasan personal kenapa kemudian mengambil bagian sebagai penggugat polusi udara di DKI Jakarta. Misalnya saya punya alasan personal menggugat polusi udara di DKI Jakarta. Saya punya anak, ya, anak saya rentan terhadap buruknya kualitas udara di DKI Jakarta, dan saya tahu gitu ya bahwa masa depan anak saya, dan bukan hanya anak saya sebenarnya, tapi seluruh anak-anak di Indonesia dan atau yang tinggal di DKI Jakarta hari ini masa depannya dipertaruhkan karena buruknya kualitas udara di DKI Jakarta. Dan ada begitu banyak anak-anak yang juga punya masalah kesehatan yang sama dengan anak saya, ya, dan mereka adalah kelompok yang rentan dengan buruknya udara di DKI Jakarta. Pada tahun 2003, saya ini bersama dengan almarhum Munir dan almarhumah Ibu Ade Sutompul beserta dengan kawan-kawan buruh migran sejumlah 53 orang itu untuk pertama kalinya mengajukan gugatan citizen lawsuit atau gugatan warga negara biasa disebut. Ini adalah gugatan perseorangan atau kelompok masyarakat kepada negara tanpa harus membuktikan gugatannya, karena atau dia sebagai korban. Tidak harus dia sendiri sebagai korban, tapi alasannya karena dia membayar pajak kepada negara, maka dia berhak minta pertanggungjawaban negara. Itu inti dari gugatan citizen lawsuit. Nah, bedanya bahwa dalam gugatan citizen lawsuit itu tidak meminta ganti rugi uang ataupun apa, melainkan menuntut perubahan sistem. Misalnya sistem perlindungan hukum untuk buruh migran. Nah, dalam hal ini ketika 2 tahun lalu, bulan Januari, koalisi melawan pencemaran udara di ibu kota itu melakukan gugatan tentang kondisi pencemaran udara yang parah sekali, dan beberapa hukum undang-undang yang dibuat oleh pemerintah itu sudah daluarsa. Misalnya Undang-Undang 41 ya yang ada di ini, itu sudah daluarsa, sehingga kita mengusulkan satu sistem hukum. Jadi sebelum kita melakukan gugatan, kita mempersiapkan semacam solusi berupa perangkat hukum untuk melakukan pelindungan dengan sistem baru terhadap pencemaran udara yang berdampak sangat mengerikan. Kita tahu sebetulnya sudah sejak dulu partikel yang paling kecil PM2,5 itu masuk ke dalam rongga hidung, ke dalam tubuh manusia, bahkan itu menyebabkan sakit bukan hanya paru-paru tapi juga kanker dan sebagainya yang sangat berat akibatnya bagi kehidupan. Kasus dampak polusi udara di Jakarta bagi kesehatan seperti asma bronkial, paru obstruktif kronis, infeksi saluran pernapasan akut, pneumonia, jantung koroner, dari tahun ke tahun makin meningkat.
Gugatan yang dilakukan ini adalah gugatan kepada Gubernur DKI Jakarta dan turut tergugat Jawa Barat dan Banten. Sebagai catatan bahwa dalam persidangan tersebut, dari awal persidangan sampai akhir diputuskan, Banten itu tidak pernah hadir. Jadi ini salah satu bentuk bahwa Banten ini tidak punya itikat baik karena sudah digugat, dipanggil hakim, tidak pernah hadir. Satu hal itu. Dan bukan berarti ketika putusan tidak sebutkan Jawa Barat dan Banten, berarti Jawa Barat dan Banten tidak punya tanggung jawab. Harusnya iya. Kenapa? Karena disebutkan di situ bahwa salah satu bukti dalam gugatan polusi udara ini adalah lintas batas. Harusnya diselesaikan tidak hanya satu administrasi, tapi seluruh daerah yang berdekatan. Yang kita tahu bahwa ketika udara dari PLTU, cerbong PLTU tersebut terpapar ke udara, itu bisa terpapar tidak hanya di daerah administrasi tersebut, bisa sampai keluarnya. Bahkan riset yang kita temukan PM2,5 ini dari Banten itu bisa sampai ke Jakarta dalam jumlah yang signifikan pada musim-musim tertentu. Di antara sumber utama polusi udara Jakarta adalah asap knalpot kendaraan bermotor, pembakaran terbuka, debu jalan, garam laut, aerosol sekunder, aktivitas konstruksi, dan pembakaran batu bara. Jadi memang buruknya kualitas udara di DKI Jakarta itu dikontribusikan oleh beberapa provinsi yang ada di sekitar DKI Jakarta, yaitu Provinsi Jawa Barat dan juga Provinsi Banten, yang di sana ada proyek-proyek PLTU yang kemudian berkontribusi memperburuk polusi udara di DKI Jakarta. Meski bukan penyebab utama polusi udara Jakarta, pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU batu bara yang berada dalam radius 100 km dari batas administrasi kota Jakarta yang menghasilkan polutan sangat kecil, PM2,5, sangatlah berbahaya bagi kesehatan. Berikut adalah daftar PLTU di sekitar kota Jakarta. Terutama biaya Om, jujur biaya, jangankan buat ke rumah sakit ya, periksa yang koma itu aja ke klinik rasanya udah ini banget, berat gitu ya. Kalau termasuk kita ya mahal, orang biayanya lebih 200 lebih kan, sama obat juga beda. Makanya saya memutuskan kemarin umur 6 bulan saya pindah ke kampung suami saya di daerah Cikarang untuk nyari perobatan yang agak murah gitu ya. Alhamdulillah sih di sono cuman paling gede dia perobatannya 90.000. Itu udah sama uap sama obat-obatan. Yang saya nggak teganya kalau ngeliat anak itu berobat obatnya banyak, itu yang nggak kuat ngeliatnya. Suami kerjanya dagang somai keliling,
Semenjak ada COVID, ya namanya itu ya COVID ya kan ngurung. Suami saya kan kelilingnya di daerah komplek, di mana-mana di portal, di mana-mana di portal. Jadi otomatis kan jauh kelilingnya, muter lagi. Jangankan bawa banyak, mau sedikit aja karena bisa. Sekarang mah pengeluaran mah banyak, pemasukannya nggak sesuai. Dengan harapan ketika pemerintah kemudian ya melakukan segera upaya mengendalikan pencemaran udara, ini bisa menolong bukan hanya penggugat gitu ya, tapi semua orang ya, khususnya dari kelompok marginal, baik dia marginal karena dia punya kerentanan secara kesehatan gitu ya, tapi juga marginal secara ekonomi dan secara sosial. Ketika warga gitu ya dipaksa untuk menghirup udara yang kotor, sesungguhnya ada banyak sekali biaya yang harus kami keluarkan secara ekonomi ya. Ada kerugian ekonomi, misalnya kami harus ke dokter menanggung biaya sendiri ya. Ketika beli obat menanggung biaya sendiri, ketika harus beli vitamin mengeluarkan biaya sendiri, itu adalah biaya yang secara ekonomi harus kami keluarkan. Polusi udara Jakarta selain berdampak pada kesehatan warga, juga menyebabkan kerugian ekonomi. Total biaya penyakit terkait dengan pencemaran udara pada tahun 2010 sejumlah 38,5 triliun rupiah dan 51,2 triliun rupiah di tahun 2016. Tidak ada hal lain kecuali kami memang harus mempelajari berkasnya yang cukup banyak dan perlu kami musyawarahkan. Ya. Jadi kita tunda perkara ini untuk putusannya. Proses gugatan warga negara Indonesia tentang polusi udara Jakarta harus menempuh jalan panjang. Sidang pembacaan keputusan pun sempat ditunda 8 kali dengan berbagai alasan. Akhirnya, gugatan polusi udara Jakarta terhitung sejak 4 Juli 2019 hingga 16 September 2021 berakhir. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa sejumlah penyelenggara negara, diantaranya Presiden dan Gubernur Jakarta, telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan terjadinya polusi udara di ibu kota Jakarta. Putusan pengadilan memerintahkan pada pihak tergugat untuk melakukan kebijakan memperbaiki kualitas udara Jakarta. Salah satu poinnya adalah menetapkan standar dan ambang batas kualitas udara secara nasional. Namun, Presiden dan 3 menteri yang tergugat mengajukan banding. Sementara Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, dan Jawa Barat tidak melakukan banding. Gugatan warga negara yang disubmit pada 2019 lalu akhirnya dimenangkan di tahun 2021 setelah 8 kali putusan ini ditunda sidang putusannya, dan dimenangkan ini kita bisa bilang dimenangkan sebagian. Kenapa? Karena sebagian yang tidak dikabulkan adalah dalam klausul bahwa pemerintah terbukti melakukan pelanggaran HAM. Nah, bagian ini tidak dikabulkan oleh hakim. Yang dikabulkan adalah bahwa pemerintah yang digugat dari mulai Presiden hingga Gubernur DKI Jakarta terbukti telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Di 2021, DKI Jakarta tidak melakukan banding sebagai upaya untuk melaksanakan putusannya. Beda dengan Presiden dan nasional, dalam hal ini KLHK dan Kementerian Kesehatan melakukan banding. Tapi satu hal yang perlu dilihat bahwa sebenarnya kalau gugatan ini adalah gugatan meminta pemerintah untuk melakukan tugasnya, melakukan pengendalian pencemaran udara. Seharusnya tidak melakukan banding, satu hal. Kemudian yang kedua adalah DKI Jakarta memang tidak banding, tapi yang paling penting bagaimana kita kawal hasil putusan ini untuk benar-benar diimplementasikan, untuk benar-benar publik bisa mengukur bahwa keberhasilan melakukan pengendalian pencemaran udara itu sangat mudah
dipantau oleh publik secara bersama dan secara terbuka. Mulai dari data polusi udaranya, mulai dari data sumber pencemarnya, mulai dari keberhasilannya seperti apa dan kebijakan apa yang diambil untuk mengontrol sumber pencemar baik bergerak atau tidak bergerak. Ya, kecewa, marah, sambil kadang-kadang juga akhirnya menghibur diri dengan bukan menghibur diri ya, gimana ya. Ini kan bukan kali pertama ya Presiden melakukan upaya banding ya, ketika digugat oleh warga negaranya. Dalam kasus gugatan CLS kebakaran hutan dan lahan, Presiden juga lebih memilih PK, padahal putusan sudah ingkrah memenangkan warga gitu. Sebenarnya kita nggak tahu apa yang yang melatar belakangi gitu. Rasanya nggak masuk akal ya. Kalau kita mau berpikir logis rasanya nggak masuk akal, tapi kadang-kadang ya itu ya, pertimbangan politik dan ekonomi ya bisa melandasi mereka atau bisa menjadi pertimbangan mereka untuk banding gitu. Nah, ya tentu saja kecewa karena kami menilai, setidaknya saya menilai bahwa Presiden dan kementerian yang kami gugat ini gagal memahami konstitusi ya, gagal memahami hak-hak warga negara yang seharusnya mereka justru lindungi gitu, karena itu ada di dalam konstitusi, karena itu ada di dalam beberapa perangkat undang-undang untuk memastikan jaminan warga negara bisa mendapatkan kualitas hidup yang baik dan sehat. Ketika kami menggugat untuk kepentingan warga negara seluruhnya di ibu kota negeri ini, kenapa pemerintah masih banding? Meskipun Gubernur DKI Jakarta tidak melakukan banding. Saya kira ini masalah kewibawaan politik saja. Karena tidak ada alasan lain, dan di dalam proses peradilan yang berlangsung dalam pengadilan sebetulnya sudah diakui bahwa pemerintah itu bukan hanya lamban ya, tapi cenderung alpa di dalam melakukan perlindungan. Sistemnya itu belum ada, banyak sekali yang belum ada. Nah, tentu saja akibat dari gempuran pandemi ini, masyarakat di negeri ini menjadi jauh lebih sadar tentang kesehatan, mulai dari cuci tangan, mulai dari penggunaan masker dan sebagainya. Itu sangat bagus sebagai sistem masyarakat yang di dalam, termasuk perlindungan mandiri dari masyarakat. Tapi sama sekali tidak mengurangi tanggung jawab pemerintah untuk melindungi secara sistemik, melindungi dengan undang-undang, melindungi dengan sikap keberpihakan yang sangat tegas. Perlindungan ini adalah perlindungan nyawa, kesehatan itu nomor satu. Maka sebetulnya momentum pandemi itu adalah momentum pertobatan, pembalikan sistem nilai. Nah, ini tidak bisa kalau tidak ada satu sistem yang memimpin, yang mengatur dari pihak pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.